Hai semuanya, perkenalkan nama saya Novi Wulandari dari jurusan Kesehatan Masyarakat Stikes Sidra Global Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Stay tune! Oke, jadi di sini saya akan menerangkan tentang proses terjadinya fertilisasi. Jadi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu fertilisasi atau pembuahan. Jadi fertilisasi adalah suatu proses, suatu peristiwa penyatuan antara sel sperma dengan ovum. Fertilisasi juga mempunyai pengertian yaitu proses penyatuan atau fusi dari dua gamet yang berbeda, yaitu dari gamet jantan dan gamet betina yang akan membentuk menjadi zigot dan mengandung satu sel. Oke, jadi fertilisasi diawali dengan proses pembentukan gamet yang disebut dengan gametogenesis, yaitu proses pembentukan spermatogenesis pada jantan dan pembentukan ovum atau oogenesis pada betina. Oke, yang selanjutnya proses terjadinya fertilisasi. Sebelum terjadinya fertilisasi atau pembuahan harus terjadi terlebih dahulu ovulasi, yaitu keluarnya sel telur pada ovarium, yang normalnya terjadi setiap bulan. Setiap bulannya akan ada satu sel telur yang berada pada folikel untuk pematangan. Setelah matang akan keluar dari folikel dan terjadilah ovulasi. Sel telur berada di tuba Fallopi dan perlahan menuju ke rahim dengan umur hanya 24 jam. Sehingga jika tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur itu akan mati dan tidak akan terjadi kehamilan. Ketika sel telur meninggalkan folikel, kemudian folikel pada ovarium akan berkembang menjadi korpus luteum. Korpus luteum yang mana akan menghasilkan hormon progesteron yang dapat menebalkan dinding rahim sehingga rahim bisa untuk tempat tinggal sel telur yang sudah dibuahi. Sekalinya edukasi akan mengeluarkan jutaan sel sperma yang mana akan masuk ke dalam mulut rahim yang kemudian bergerak untuk mencari sel telur yang telah matang. Setelah bertemu dengan sel telur yang sudah matang, sel sperma itu akan berlomba-lomba agar dapat masuk atau dapat membuahi si sel telur tersebut. Jadi untuk membuahi atau untuk menjadi embrio itu dia harus berlomba-lomba dan melewati rintangan yang banyak. Dan hanya beberapa saja yang bisa masuk ke dalam indung telur dan hanya satu saja yang bisa bertahan dan hidup di dalam indung telur yang kemudian akan berubah menjadi embrio dan janin. Setelah itu si sel telur yang bergerak menuju rahim, dia akan mengalami perubahan bentuk, yaitu pada hari yang pertama dia akan menjadi sel tunggal. Yang selanjutnya pada hari kedua dia akan menjadi 2 sel. Kemudian hari keempat menjadi 4 sel, hari ketiga akan menjadi 4 sel, hari keempat menjadi 16 sel, hari kelima dia akan berubah menjadi blastokista awal. Dan pada hari ke-6 sampai ke-7 dia akan berubah menjadi blastokista tahap akhir. Setelah dia sampai kepada dinding rahim, dia pada hari ke-8 sampai ke-9 dia akan berubah menjadi embrio dan memulai implantasi. Jadi pada perjalanan sel telur ke dinding rahim, dia akan mengalami perubahan dan perkembangan menjadi embrio dan berkembang kembali menjadi janin. Oke, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja
atau tidak mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.